Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa wahtada bihadihi thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan materi kajian hadis kita. Kali ini akan kita bahas hadis yang ke-34. Di pekan yang lalu kita kaji hadis 32. Kita lompatin hadis 33 karena sudah kita bahas, masuk pada pembahasan tentang soft salat ya, khairus sufufi lin nisa'i walir rijal. Sudah kita bahas di pembahasan yang pekan lalu. Jadi include di hadis yang ke-32. Jadi kali ini kita masuk ke hadis yang 34. Baik, hadis kali ini masih berkaitan tentang sholat ya. Perbedaan laki-laki dan wanita dalam sholat. Salah satunya ada di hadis yang akan kita bahas ini ya. Di sini hadis yang ke-34 diberi judul indama tajtami'ina ma'ar rijal fi ibadatin. Ketika kamu ya berkumpul dengan para rijal laki-laki fi ibadatin dalam ibadah, fala yudhir laki sautun, maka jangan engkau menampakkan suaramu, walau kana bidzikrillah, meski itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lafaz tersebut adalah lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadisnya saya bacakan dulu. An Sahlin bin Sa'adin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin nisa. Hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih, yaitu hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Terjemahannya dari Sahal bin Sa'adin radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih bagi laki-laki sementara bertepuk tangan bagi perempuan. Hadis riwayat Bukhari, ini salah ketik ya, dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini. Hanya saja ada perbedaan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Saya buka, bukan Riyadhus Shalihin tapi Bulughul Maram. Di kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram, ini disebutkan riwayat Muslim itu ada lafaz fis shalah. Jadi at-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin nisa fis shalah. Tasbih, membaca tasbih itu untuk laki-laki, sedangkan bertepuk tangan itu untuk perempuan, fis shalah, di dalam salat. Jadi di buku Riyadhus Shalihin ini disebutkan dalam bab pembatal salat, diantaranya adalah berbicara baik disengaja atau tidak disengaja itu membatalkan salat. Berbicara di luar bacaan salat termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya alhamdulillah gitu ya. Artinya membaca tahmid atau membaca takbir di luar bacaan salat, maka itu bisa membatalkan salat. Di dalam hadis disebutkan kunna ya, in kunna la natakallamu fis shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dahulu ya, kami itu berbicara ketika sholat ya. Kemudian ya, cara berbicara mereka adalah ya, yukallimu ahaduna sahibahu, kami saling ngobrol ya, saling berbincang bersama sahibahu ya, bersama temannya gitu ya. Jadi ngobrol dengan jamaah sampingnya, kanan kirinya, mungkin depannya gitu ya. Itu saat sholat masih diperbolehkan.
hatta nazalat, sampai kemudian turun ayat hafidzu 'alas shalah ya, sampai turun ayat tersebut ya, agar engkau menjaga ya, hafidzu, jagalah salat 5 waktu, wassalatul wusta, kemudian salat al-wusta, dan para ulama mufassirin menyebutkan salatul wusta itu adalah salat zuhur ya. Ada sebagian menyebutkan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, kemudian berkhusyuklah gitu ya ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 238. Fa umirna bisukur, kemudian sejak turun ayat tersebut kami diperintahkan untuk diam. Jadi sholat itu diam, tidak ngobrol gitu ya. Wa nuhina 'anil kalam, kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kali ini kita bahas hadis yang berkaitan, ada kaitannya dengan pembatal sholat kalam tadi gitu ya. Maka bagaimana kita mengingatkan imam ketika keliru ya, atau lupa ya, namanya manusia, tempatnya salah dan lupa, maka boleh ya kita mengingatkan ya sebagai jamaah. Maka caranya adalah jika laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, adapun perempuan dengan bertepuk tangan ya. Bertepuk tangan ini adalah bagi perempuan. Nah, bagaimana cara bertepuk tangannya? Nih, di sini dibahas ya. Anna syar'a ghayyar baina ahmadi rijali wa ahmadi nisa fi ba'd ibadat, bahwasanya syariat Islam itu membedakan antara a'madur rijal ya, hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di beberapa syariat ya, seperti syariat sholat itu dibedakan perbuatan-perbuatannya, diantaranya adalah di dalam hadis tadi. Nah, kenapa dibedakan? Bima yunasibu tabi'ata kulli wahidin minhuma ya. Yunasibu tabi'ata kulli wahidin minhuma, yang sesuai ya. Hal ini sesuai dengan tabiatnya masing-masing gitu. Jadi kalau laki-laki mengucap subhanallah, suaranya lantang gitu ya, bisa didengar oleh imam ya. Adapun perempuan cukup dengan bertepuk tangan, karena biasanya suara perempuan itu lebih lembut ya, lebih rendah ya, artinya tidak selantang laki-laki gitu. Annal mar'ata fis salati tunabbih man ya'umuha sawan kana rajulan aw imra'atan. Jika imamnya laki-laki ya, seorang wanita jamaah perempuan, jika ingin mengingatkan imamnya, baik imamnya itu laki-laki atau perempuan, maka dengan tasfik, dengan menepuk tangan ya. Bagaimana menepuk tangan ya? Caranya adalah seperti kita menepuk tangan pada umumnya ya. Telapak tangan bagian dalam bertemu dengan telapak tangan bagian dalam yang kanan dan kiri gitu ya. Atau telapak tangan bagian dalam, telapak tangan ditepukkan punggung tangan. Jadi telapak tangan kanan ditepukkan ke punggung telapak kiri atau sebaliknya. Jadi itu bisa ya. Jadi keduanya bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Anal mar'ata la tudhiru sautaha fi majami'il rijalil amah. Ini judulnya tadi ya, bahwa ya, hendaknya seorang perempuan itu merendahkan suaranya ya ketika di tempat umum ya, seperti yang di situ ada banyak jamaah laki-laki. Andar rajul qad yuftin. Kenapa perempuan itu harus merendahkan diri, bahkan sebaiknya tidak bersuara gitu ya, karena kita tidak tahu ya, laki-laki itu bisa terfitnah bahkan hanya dengan ya suara deheman gitu ya, suara deheman seorang perempuan gitu ya. Gitu kan. Nah, itu saja, itu bagi laki-laki ya, kaum laki-laki kita tidak tahu, itu ternyata bisa membuat dirinya terfitnah. Subhanallah ya. Anna tasfiq fi shalah min khasaisin nisa. Jadi bertepuk tangan ya, ketika salat itu adalah bagian daripada kekhususan bagi kaum wanita. Maka yuhram ya, maka hal ini diharamkan bagi ar-rijal, laki-laki. Kenapa? Karena bagian merupakan tasyabuh gitu ya. Nah,
Kalau di hadis ini disebutkan tadi fis shalah. Nah, cuma di syarahnya di Bulughul Maram itu disebutkan bertepuk tangan atau mengucap tasbih itu bisa juga dilakukan ketika hendak mengingatkan orang lain yang akan berjalan di depan kita. Misalnya ada orang, kita sedang sholat sendiri gitu kan, kemudian ada seseorang yang hendak lewat, ya, melewati sajadah kita gitu ya, mungkin dia tidak tahu kalau kita sedang sholat, maka salah satu caranya bisa juga dengan bertepuk tangan atau mengucap tasbih bagi laki-laki. Artinya bertepuk tangan atau mengucap tasbih ini tidak hanya sekedar dilakukan ketika mengingatkan seorang imam gitu ya. Jadi di sini disebutkan ka'an yurid, ya, an yurid, tanbih al-imam fi amrin saha anhu wa tanbihul mar, ya, mengingatkan orang yang hendak berjalan di depannya, atau mengingatkan seorang imam ya ketika imam itu keliru gitu. Jadi intinya adalah mengingatkan orang lain sedangkan kita dalam keadaan sholat. Bagi wanita bisa dengan bertepuk tangan, sedangkan bagi perempuan, bagi laki-laki adalah mengucap tasbih. Nah, ini adalah faedah hadis yang tadi sudah kita bahas sedikit. Baik, ini adalah pembahasan singkat terkait dengan perbedaan sholat dan bagi laki-laki dan perempuan dalam mengingatkan imam gitu ya. Ada beberapa perbedaan yang lainnya seperti tentunya menutup aurat ya. Bagi perempuan adalah seluruh badannya aurat gitu kan, kecuali wajah. Kemudian perbedaan-perbedaan yang lainnya ya, seperti misalnya kalau dalam ketika laki-laki mengucapkan tadi ya bertasbih ya, kemudian kalau perempuan dengan menepuk tangannya gitu ya, itu adalah bagian dari perbedaan-perbedaan yang ada di saat sholat. Kemudian saat membaca ya, bacaan laki-laki itu bisa menjaharkan suaranya misalnya sholat munfarid gitu, sholat maghrib, isya, subuh, itu meskipun sholat sendiri itu boleh ya menjaharkan bacaannya. Nah, bagi perempuan pun juga boleh menjaharkan bacaannya, hanya saja melihat kondisi, jika kita perempuan ini sholat di luar gitu ya, maka hendaknya tidak terlalu nyaring suaranya ya, rendah. Adapun laki-laki ya tidak ada batasannya. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan diskusi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.